hari ketujuh itu Tuhan berhenti dan menguduskan Sabat itu aja. Tapi perintah untuk memelihara Sabat diberikan kepada bangsa Israel. Makanya khusus bangsa Israel, makanya ada perintah Fesyamru bani Israel, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal turun temurun, benar kata Akizuma, sesuai tertulis dalam kitab Torah. Jadi semua ada dalilnya bahwa Sabat itu, Sabtu itu dipelihara orang-orang Yahudi sebagai hari kudus. Ada dalil ayatnya. Islam Jumat ada dalil ayatnya dalam Quran. Nah, sementara hari Minggu kita tidak menemukan di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama bahwa itu merupakan landasan iman yang perlu diimani lewat dalil ayatnya tidak ada. Terus kenapa di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau saya melanggar Sabat, saya melanggar hukum Allah. Ya, itu dosa juga kalau melanggar Sabat. Benar, jelaskan ini firman ini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Itu baca di Yohanes 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 4. Iya, itu nggak ada misalnya kan ada ajaran Kristen kalau satu hukum dilanggar semuanya dilanggar, itu tidak ada di dalam ajaran Tuhan yang benar, di dalam Torah nggak ada itu. Makanya saya samakan, kalau kita mempertahankan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Nah, Jadi situ aja apa udah bedanya kena. kalau kita ambil itu kan Di situ, 10. di situ aja udah. Orang muslim jelaskan ke saya 10 perintah Allah itu juga ada di Al-Qur'an. Kalau bahas 9 iya, tapi kalau bahas Sabat dibantah berbagai alasan. Padahal sebenarnya satu kesatuan yang tidak Nggak bisa, Bang, dipisahkan. karena ada dalil ayatnya dalam Taurat bahwa Sabat itu bagi bangsa Israel saja. Spesial itu. Bagi bangsa Israel saja. Saya mau Kecuali tanya tidak ada ya, ayatnya. saya tanya kalian ya. Saya tanya, Adam itu orang Israel atau bukan? Adam tidak diberikan Torah 10 perintah loh. Di mana Adam diberikan perintah Sabat? Nggak ada. Abraham ya, Nuh itu Abraham orang tidak Israel diberikan perintah atau untuk bukan? bersabat, belum diturunkan untuk Tapi memelihara Sabat Sabat. sudah Adam diperkenalkan di Eden. Adam juga mengingat Tuhan. diperkenalkan Tuhan yang menguduskan Sabat, tapi Tuhan tidak memerintahkan untuk memelihara Sabat, tidak. Emang Abraham orang Israel? Bukan. Ya makanya Ini loh kata Kris ini loh, makanya emang Sabat itu bukan untuk Israel saja, karena Yesus bilang Loh. Sabat diadakan. Sekarang dalilnya di mana? Dalilnya kan ada Firman di Tuhan dalam begitu bunyi. Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia, Anda juga manusia, bukan disebut Israel toh? Itu firman Gimana? itu Coba Torah dulu, atau bukan? pakai logika. Itu Torah atau bukan yang ngomong gitu? Ah, Yang bicara itu jadi kalau salah-salahkan, kalau enggak, salah-salahkan saya tanya mereka itu ayatnya di mana? Dalam itu Torah apa dalilnya di di dalam mana, Bang? Ya, dalilnya di mana, Bang Kris? Diskusi yang bagus saja. Kalau Dalilnya dalilnya di dalam Torah mana? seperti itu, saya masuk Kristen sekarang. Saya terima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai apapun maunya. Nah, tuh, silakan dalilnya, Bang. Kalau Kita ada berbicara Torah berbunyi dalil di seperti sini. tadi yang kau katakan, saya sebut ampun dah, bener. Di mana Di ayat mana, dalam Bang? Torah mengatakan begitu? Bang Kris, dalilnya di mana? ya. Dalilnya di mana? Dalil. Datanya di mana itu tadi? Tentang apa Iya. itu? Loh, Sabat. hari Sabat itu untuk semua manusia itu di mana itu? Sabat diadakan, coba cari bantu saya. Iya, ini pertanyaan tidak saya pakai apakah laptop. itu Saya ada udah dalam- bantu Anda, tapi saya nggak Apakah nemu itu dalam gitu loh. Taurat? Sabat diadakan. Biar dulu Bang Bil, biar Sabat dia diadakan pusing untuk duluan. manusia, kata Yesus. Itu Ya, cari di mana? itu di mana? Saya mau cari dulu. Di mana? Saya mau cari Sabat diadakan untuk manusia. Entar di mana? Ya, di mana itu? Lumayan nih bang, ada satu domba. Nah, saya harus ada yang bisa bantu. Saya mau buka. Saya sudah bantu, saya sudah bantu hubungi rumah sakit terdekat. Tenang aja. Bang Kris, data mengenai apa Bang Kris? Biar saya ambil. Nah, tuh. Data mengenai hari Sabtu, hari Sabat itu untuk semua manusia. Oh ya, sebentar ya. Ya, gitu dong. Itu ucapan Yesus kan, Sabat diadakan untuk manusia itu. Emang Taurat udah ada Yesus? Lah, kalau kita buka Injil kan, memang kalau menurut nubuat memang Yesus sudah ada sebelum
penciptaan langit bumi. Ya, emang benar kok Yesus sudah ada. Oh, di mana ayatnya di dalam Kejadian? Mana Yesus ada di situ? Di mana? Ada nggak? Di Amsal 8 itu ketika Bapa menggaris bumi aku ada. Memang Yesus Itu ada. hikmat. Ampun Dodol, baca perikopnya. Jangan hikmat, bukan Yesus. Ada nggak tertulis Yesus di situ di dalam kitab Amsal? Ada nggak? Memang tidak disebut Yesus, tetapi jujur. kita menciptakan ya Umat manusia pembohong. segambar dengan kita karena memang ada Yesus. Nubuatan. Dasar umat pembohong kau. Ngutip nubuatan di kitab Tolong orang. jangan disiksa anak orang dong, jangan disiksa, diedukasi aja, kasihan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Itu Udah jangan disiksa, jangan disiksa. haknya ngambil-ngambil punya orang lain, dipelintir-pelintir segala. Ngambil dari sono, ngambil dari sini. Ada tertulis, kalau ada tertulis memang tertulis begitu. Di mana tertulis di mana? Ya udah tertulis di mana? Ada Bang, Yesus itu dalam kitab Amsal tuh Anda sendiri mengatakan memang tidak tertulis. Memang tidak ada nama Yesus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Itu kalian aja yang menyocok-nyocokin dalam kitab Sudah tanah. aja yang sabat tadi saya tidak ada konkordan, kalau saya buka nanti putus. Kita tunggu datanya dia Bang Bil. Di mana tertulis hari Sabat itu ada di kitab Taurat Musa, di mana tertulis. Mantap. Nah, Kalau hari ada saya Sabat menerima itu sekarang untuk pengumuman. semua manusia yang Ya. tertulis di kitab Taurat Musa, Taurat. Pentateuch kalau kata Kalau ada saya agamamu. nyembah patung Yesus sekarang juga. Oh, tuh. Hmm. Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Bang Zuma silakan Bang Zuma. Akhi, ada Yesus di dalam Amsal 8 nomor 22, akhi. Coba dibaca. Mana itu? Amsal 8 nomor 22. Di situ ada kata kana. Apa itu artinya? Tapi mereka terjemahkan berbeda, coba. Aku cek dulu. Silakan. Mau mundur kena Yahudi, mau maju kena Islam. Kemana kau Kristen? Sebenarnya Islam Kan ada tentara Romawi sebagai pelindung mereka. yang bisa mendebat Kristen sebenarnya orang Yahudi, bukan orang Nah, lah, bisa. dasar. Islam sering mengkait-kaitkan dengan Agama Samawi itu untuk Amsal 8:22. Amsal Amsal 8:22. Yang bisa berbicara agama Samawi itu sebenarnya cuma Yahudi dan Islam. Kalian itu di luar garis. Hashem Kanani Karanam ya. Hashem Kanani benar dari kalian Darko kita tidak Kedem. Ya. Gimana? Kedem. Apa yang terjemahan? Cuma ini Terjemahannya nggak apa di ada. sana? Dia suka bikin Kalau di dalam nggak ada ayat dasar. ini, artinya Tuhan telah menciptakan aku sejak Nah, permulaan. itu dia. Kerjaannya Yesus yang sebagai diciptakan pembuat. di situ, Ahi. Oh ya, berarti dia ciptaan dong kalau Iya, ciptaan. Berarti kalau Ciptaan. ditujukan kepada Yesus, artinya Yesus itu ciptaan. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Bulat. Oh. Udah ya, silakan. Ciptaan. Lanjut bukan- Kedem, ya. Yesus itu ciptaan, ya udah. Berarti bukan Tuhan dong kalau ciptaan. Berarti ciptaan Bener dah. Tuhan. Iya, betul. Oh. Aduh. Kalau Yahudi itu kan dari garis Ishak ya. Kalau Islam kan dari garis Ismail. Kalau Kristen dari mana, Bro? Bro, Garis apa? Garis apa? garis keturunan ya. Kalau Yahudi kan dari garis keturunan Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad atau Islam dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Kristen dari garis keturunan Nabi siapa? Garis keturunan tentara Romawi. Rohani, Bang. Esau, Nabi Esau. yang nggak bisa berdebat, bro. Itu sama Yahudi yang bisa berdebat. Kalau Iya, Kristen. itu saya tanya dari keturunan Nabi siapa? Islam dengan Kristen apa sih? Orang Isa sama Yesus aja nggak sama tuh. Kalau nggak sama Ceritanya. kenapa ada di kitabmu? Kalau nggak sama kenapa ada di kitabmu? Siapa yang ada? Tulisan di Isa. kitabnya? Tulisan Isa Isa? nggak ada. Yesus Kristus yang ada. Kalau saya bisa membuktikan Isa, kau masuk Islam sekarang berani? Kok masuk Islam lagi? Berani nggak? Kalau saya bisa membuktikan ada tulisan Isa Al-Masih di kitabmu, Ya, bisa? di kitab Berani? kita. Yang ku pegang sekarang maksudmu kan sama yang ku Di download Alkitab, di Alkitab, di Alkitab. Berani? Di Alkitab mana yang kamu pegang? Di Alkitab, di Alkitab orang Kristen lah, masa Alkitab orang Islam? Gimana Yang sih? ku baca selama ini saya nggak temukan gitu loh, bro. Loh, lah Alkitab tuh kitabmu bukan?
Iya, betul. Ah, kitabmu kan? Nah, kalau saya bisa menunjukkan ada Isa Al-Masih di kitabmu, di Alkitab, ya, bukan yang jelas Alkitab tuh kan kalian klaim sebagai punyanya orang Kristen. Ya, oke. Nah, saya tunjukkan sekarang, saya tunjukkan, oke ya? Entah siapa yang nyata itu. Kalau dicetak kan bisa diganti nama tuh. Gigimu ompong, dengerin. Loh. Si. Loh, gimana nih? Kok nggak bisa open cam? Tapi gini ya, mengenai hari Sabat tadi, sebenarnya itu ada di Kejadian. Ntar dulu, pasal gue 2. tampilin data, ntar dulu. Satu dulu. Tar dulu, nyambungin internet dulu. Sabar. Aku pakai internet HP soalnya. Ya, ini Bang Billy udah keluar. Kata. Oh iya, Bang Bil. Iya. Mana? Ya udah, Bang Billy deh, Bang Billy. Bang Billy itu kemiut. Bang Billy ke-mute. Yeay. Udah. Oke. Oke, di sini berbunyi Veshamru bani Israel et hasyabat lasot et hasyabat ledorotam berit olam, jelas. Maka haruslah wajib ya orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti dari pekerjaan untuk beristirahat. Nah, artinya ada dalil yang mengatakan bahwa Veshamru bani Israel, Sabat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Adam, bukan untuk bangsa seluruh manusia. Nah, kalau yang ada dalam kitab Kejadian tentang hari ketujuh, ya, setelah 6 hari penciptaan, hari ketujuh itu tidak merupakan suatu perintah untuk diberikan kepada manusia untuk menyucikan Sabat. Baru di Sinai nanti diberikan secara eksplisit untuk Zakor etem Sabat lekasus yang mentakut kol malak teka. Ingatlah kuduskan hari Sabat, gitu. Baru ada secara eksplisitnya. Di Kejadian tidak merupakan suatu perintah, tapi sebuah informasi kepada kita bahwa setelah penciptaan 6 hari, maka Tuhan menguduskan hari ke-7, begitu. Lanjut. Oke, izin. Sekarang gedein saya. Udah dapat bang? Udah dapat. Udah izin ya, gedein saya ya. Lanjut. Oi, oke, thank you. Nih lihat, nih punyanya orang Kristen apa orang Islam nih? Nah, orang Islam nggak ada tulisan Markus, kitabnya orang Islam nggak ada, kitab Markus nggak ada. Ya, Markus 1 ayat 1. Nih, inilah permulaan Injil mengenai siapa? Mampus. Isa Al-Masih. Mampus. Isa Al-Masih. Siapa suruh ngambil nama Isa Al-Masih di kitabmu? Ayo. Astaga, kok bisa begitu? Ayo, mampus. Mau kemana? Katanya beda bang. Katanya bukan Isa. Yesus bukan Isa bang. Mau turun malu, mau jawab nggak bisa jawab. Salah satu-satunya cara menyalahkan data saya. Ayo, Yesus salahin bukan dataku. Isa. Ayo. Siapa ini? Isa Al-Masih siapa? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa ini? Jawab. Itu yang di atasnya siapa? Loh, ya ini Yesus Kristus ini loh. Ya Isa udah. ini siapa? Oh, berarti sama. Isa Disamakan. berarti sama berarti. Beda. Berarti sama. Beda. Siapa? Isa Al-Masih ini siapa ini? Saya tanya, Isa Al-Masih ini siapa? Saya nggak tahu. Oh, congormu. Dasar. Makanya punya kitab itu jangan direvisi mulu. Ini akibatnya.
Tahun 2011 direvisi Isa Al-Masih. Tahun 2015 direvisi Yesus Kristus. Dasar. Nah, mau kemana? Mau alasan apa? Mau alasan apa? Nggak ada. Seumur hidup saya baru baca itu Isa Al-Masih dia. Nah ini Injil ini kitab siapa? Saya tanya. Ini yang kamu akui Injil siapa? Kitab siapa? Ah, Injil iya itu kabar baik kan, kabar Injil, baik mengenai Injil Yesus. mengenai ini tulisannya apa ini? Isa Al-Masih. Ayo. Kalau di situ ya Isa Al-Masih. Nah, siapa? Pertanyaan saya siapa Isa Al-Masih ini? Ini kan di Markus. Saya nggak kenal bro. Ini, Iya, ini di Markus. Ini oke. kita ada nggak? Sekarang saya tanya, Bang Billy, ada nggak kitabnya Bang Billy, kitab Markus? Ada nggak? Nah, nggak ada lah. Nggak Di ada. sini, di kitab sini nih. Nggak ada kan Markus? Matius, Markus. Markus nggak ada. Nah, sekarang saya Markus tanya. nggak ada. Sekarang saya tanya Bang Api Sumut, Bang, Iya bang. ada Ya. nggak di Al-Quran kitab Markus? Enggak bang. Kita nggak pakai yang usus. Nah, sekarang saya tanya kebenaran. Markus kitabnya siapa nih? Kristen. Ah, Kristen. Kenapa ada nama Isa Al-Masih di sini? Saya pun nggak ngerti tuh kok bisa Lah ini saya Al-Masih kasih di sini. ngerti. Ya, Lah ini makanya kau kurang literasi, kau kurang baca. Ya nanti saya coba lihatlah data yang itu betul atau enggak. Silakan, Seleber tahun Pasti 2011. Seleber Ada 1000 lebih bang. tahun Perkataan Isa Al-Masih. 2011. 1700 lebih. Ah. Alkitab saya semenjak saya Nih. kecil ada satu Alkitab loh. Boleh saya Ini tunjukkan? Cashberry tahun berapa? Tahun 1866. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih ini tahun 1866. Kau cari kitabnya kalau mau baca Cashberry. Adapun permulaan Injil Isa Al-Masih tahun Coba, 1853 nih. Gini aja Ardiansa. Coba tunjukkan dalam Klinker. berbahasa Inggris yang disebut di situ Isa Al-Masih. Coba Anda tunjukkan. Klinker. Loh, kok bahasa Inggris ini Indonesia. Alkitab, kok mana ada bahasa Inggris Alkitab tulisannya? Kalau bahasa Inggris tulisannya Enggak, bukan maksud Alkitab, saya gini. beda. Maksud saya gini loh, coba tunjukkan. Cuman Kristen yang berbahasa Indonesia Inggris aja yang itu. kacau gitu loh. Kristen Indonesia nih kacau, ngambil namanya dari umat Islam. Alkitab diambil. Orang Inggris kan nggak Dan ngambil kita sepakat Alkitab. ya, kalau berbahasa Inggris nggak ada penyebutan mengenai Isa Al-Masih. Setuju Bahkan kan? di bahasa Inggris nggak ada tulisan Alkitab. Ayo. Nggak ada Allah. Nggak ada Allah di bahasa Inggris. Ayo, mampus. Kena lagi, Yang ada maju kena Lord. mundur kena. Lord, Kata-kata Lord, Isa bahasa ini Inggris ada 1879 bang. Iya, makanya tuh. Sekarang saya tanya, ada nggak di bahasa Inggris tulisan Alkitab gini, ada nggak bahasa Inggris? Alkitab ada nggak? Nggak ada. Yang bahasa Inggris kan Bible biasa ditulis. Itu bener. Kalau Bible bener. Saya tanya, Alkitab ALKITAB ada nggak bahasa Inggris? Bahasa Arab itu bang. Bible, bahasa Inggrisnya itu Bible. Loh, saya tanya bahasa Inggris Alkitab ada nggak? Sebentar Bang Api Sumut. Ada nggak tulisan ALKITAB bahasa Inggris? Ada nggak? Ya itu bahasa Indonesia bro. Loh lah iya. Makanya saya sebut Kristen Indonesia nih kacau. Sukanya ngambil-ngambil kitab orang, nama-nama kitab. Alkitab ini ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fi. Ada tulisan Alkitab. Alkitab artinya Jangan saya tanya. dengerin dulu. Alkitab artinya satu buah kitab atau sebuah kitab. Sekarang saya tanya, kitabmu ada berapa jumlahnya? Banyak. Berapa banyak? Tahu jumlah kitabnya. Dari satu lah. Al itu kan artinya kumpulan kan. Oh, kumpulan matamu, artinya apa? matamu kumpulan. Al itu artinya satu buah kitab. Kalau namanya kitab banyak atau banyak kitab, namanya kutubun. Kalau bahasa Arab kucluk. Kutubun kalau bahasa Arabnya. Kalau kitabnya banyak, kalau kitabnya satu namanya Alkitab. Al-Quran layak disebut Alkitab karena memang ada ayatnya yang pertama, yang kedua memang kitabnya cuma satu, yaitu Al-Quran. Gitu loh. Udah jelas atau belas?
Assalamualaikum, balik gabu. Nangis darah nih Oten ini. Nah, udah jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Andi diam dulu Bang Andi ya. Nah, udah jelas kan di sini. Kalau kau mau tahu nama kitab aslimu itu ada di Matius 1 ayat 1. Mari kita buka. Ini nama asli kitabmu. Matius 1 ayat 1. Nih nama aslinya. Biblos Geneseus Iso Kristo Huio David Huio Abraham. Biblos kitab aslimu itu Biblos. Makanya kenapa di luar negeri sebutannya Bible, karena terjemahan dari Biblos. Itu yang benar. Harusnya di sini kau nggak pakai Alkitab, harusnya pakai Biblos gitu dong. Kan keren. Biblos Markus, Biblos Matius. Kalau ke gereja gitu dong, coba para jemaat coba silakan dibuka Biblosnya, gitu kan keren. Coba dibuka Biblos Markus 1 ayat 1, gitu kan keren. Coba dibuka Kisah Para Apostolos, gitu kan bagus. Dasar nyuri-nyuri, sukanya nyuri-nyuri. Udahlah dari Yahudi dicolong. Pak Diasa karena mereka ini membenci original teks Bible-nya, dia nggak suka original, nggak bisa. Makanya itu heran saya ini. Udah lanjut, silakan Bang Hadi atau Guru Ndazuma atau Bang Billy atau teman-teman yang lain. Saya izin mute. Mohon maaf. Pesan saya sih sebelum lanjut ya, kalau memang Anda membedakan Nabi Isa dengan Yesua Al-Masih, tolonglah gereja-gereja yang bermerek Isa Al-Masih itu lebih baik dibelikan pilok lah, ganti mereknya Gereja Yesus Kristus begitu. Kan kemarin sudah ada protes dari gereja-gereja bahwa jangan lagi ada hari kebangkitan Isa Al-Masih. Jadi sekarang udah diganti tuh, diganti sekarang jadi kebangkitan Yesus Kristus. Nah sekarang juga harus bergerak, kita harus protes, jangan lagi ada memakai kata gereja Isa Al-Masih, jadi pas gitu. Banyak banget loh itu gereja Isa Al-Masih di Pulau Jawa. Ntar dulu Bang Hadi, dia nangis Bang, kasihan. Kasih tisu dulu kek. Tisu ya. Tapi gini teman-teman, menurut Islam itu Ngeyel lagi, ngeyel. si Nabi Ngeyel lagi. kok ngeyel? Saya nggak ngeyel, saya mau bertanya nih. Kitabmu Siapa sih Nabi terakhir Biblos datang? diterima nggak tadi? Biblos diterima nggak kitabmu Biblos? Terima, saya terima. Cuman Alkitab Bukan itu Alkitab berbahasa kan? Inggris. Bukan Alkitab kan? Jadi Alkitab itu bahasa apa? Coba. Bahasa Arab. Artinya satu buah kitab. Alkitab Jadi itu kalau bahasa saya Arab. temukan Alkitab di KBBI cemana kira-kira? Loh, KBBI itu menyerap dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya, Ya udah. di kitabmu, sekarang saya tanya, Ada di bahasa kitabmu, asing kitab yang original dipersiapkan, teksmu, ya kan? dengerin, di original teksmu Yunani ada nggak tulisan Alkitab gitu, ada nggak? Ya bahasanya ini nggak ada. Lah tuh. iya makanya itu bahasa- adanya apa? Adanya apa kalau bahasa Yunani adanya? Biblos, Bible lah, Bible Apa bahasa adanya? Inggrisnya. Ya sudah pakai Bible. Biblos, nggak usah pakai Alkitab. Nggak ada Bible, Bible tuh bahasa Inggris, bahasa Yunaninya Biblos. Mau kemana? Mau ngarang-ngarang Injil gitu? Saya tampol juga pakai data. Ayo, mau nyebut Injil? Berani orang Kristen nyebut Injil di depan saya? Berani? Andi Kristen? Ya, Berani nyebut Injil? Injil itu kan kabar baik artinya, bro. Oh, matamu. Ngerti nggak sih? Salah. Ayo sekarang Jadi saya arti tanya. Injil apa, Cep? Sekarang saya tanya, Injil dari bahasa mana? Ayo, saya tanya. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Setuju Bahasa nggak? Arab. Bahasa Arab Injil itu berasal dari akar kata apa? Injil. Akar katanya dari bahasa Arab apa? Ayo. Ayo. Di situ ayat Injil itu artinya baik. Loh, enggak, Setuju Injil nggak? itu dari, tunggu dulu, Injil itu dari bahasa Arab, kan begitu. Lah, akar katanya apa? Dari bahasa apa? Ya. Injil itu dari bahasa apa? Kalau Semitik itu punya akar kata, bro.
Dari apa? Hah? Dari apa? Ya udah, itu di dalam bahasa Yunani. Tidak jawab itu. Itu sering disebut dengan Evangelion. Oh, gigimu nih jelasin. Oh, berarti menurutmu Injil itu dari Evangelion, sepakat? Injil sama arti. Injil. Oke, berarti menurutmu Injil itu sama dengan Injil itu dari Evangelion. Gini. Betul. Gedein, Sepakat? Host, gedein. Betul nggak? Iya, betul. Artinya apa Evangelion? Artinya Kabar baik. kabar baik. Oh, berarti Musa juga menerima Injil, Musa. Oh, tidak dong. Loh, sekarang saya tanya, yang diterima Musa itu kabar baik dari Tuhannya Musa atau kabar buruk dari Tuhannya Musa? Jawab. Yang diterima Musa itu hukum Taurat. Coba tanya sama Ya, diri. hukum Taurat itu merupakan kabar yang baik atau kabar yang buruk? Kalau itu nggak bisa kita kategorikan kabar baik atau kabar buruk, bro. Itu adalah sebuah hukum, aturan Loh, yang lah harus iya. dilakukan. Lah hukum yang diterima Musa itu hukum kan Musa kan nggak nerima hukum doang. Kan banyak kabar-kabar baik di sana. Bener nggak? Jadi kenapa Injil, Matius, Enggak, Lukas, saya tanya. Musa itu menerima sabar. Musa itu menerima kabar baik atau kabar buruk? Jawab. kita Kabar baik. menerima hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu merupakan baik atau buruk? Taurat itu hal-hal yang harus dilakukan oleh umat Israel. Kabar sendiri. baik lah. Lah, hukum Taurat itu merupakan hal baik atau hal buruk? Jawab. Baik. Nah, tuh. Yang punya kitab ngomong tuh. Baik-baik lah. Nah, baik tuh. Kalau Kalau yang kebenaran sebelahnya itu kabar burung. Hukum-hukum yang harus dilakukan. Kalau Oke. perjanjian lama kabar baik, perjanjian baru kabar burung tuh. berarti dengerin. Berarti Injil ini hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul? Betul? Betul nggak? Betul. Betul nggak kebenaran? Andi Lamu diam dulu. Betul nggak ini? Injil hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul? Jawab. Pingsan. Woi. Injil ini hanya dinisbatkan kepada Yesus, betul nggak? Betul sekali, betul. Betul. Berarti sebelum ada Yesus tidak ada Injil. Betul nggak? Kita perbaiki dulu pengertiannya ya. Injil yang dimasukkan di sini adalah kabar keselamatan yang datang dari Yesus. Berarti Injil sebelum Yesus kan nggak ada kabar keselamatan kan? Betul? Jadi udah ganti tuh Bang Andreansa, catat lagi. Jadi kabar keselamatan bukan kabar baik, ganti lagi. Oke, artinya kabar baik. Di sini kan? Baik. Karena ada keselamatan di situ. Ya, kesimpulannya sebelum ada Yesus tidak ada Injil. Sepakat? Tidak ada kabar keselamatan ya. Iya. Lah iya, tidak ada Injil kan artinya kabar keselamatan atau kabar baik, bener kan? Kabar baik, ya betul. Nah, ya Kabar sudah, baik oke. melalui pengorbanan. Nih, ini saya kasih merah-merah. Sebelum ada Yesus tidak ada Injil atau Evangelion, kan gitu kan? Injil kan dari Evangelion kan? Katamu tadi, Evangelion. Mari kita buka datanya sekarang. Mana. Ini. Saya menemukan sebuah inskripsi yang ditulis di batu, namanya adalah inskripsi Priene. Mari kita buka datanya. Inskripsi ini, apa isi inskripsi ini? Mari kita buka dulu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya di auton Evangelion Tou Teu.
Apa di sini diartikan apa? Mari kita buka di sini. Ini ya. Saya translate. Di sini saya translate. Saya terjemahkan. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Apa ini? Kabar baik. Kabar baik atau evangelion bagi dunia. Bagi dunia loh. Dibuat tahun 9. Sumbernya dari mana sumbernya itu? Lah ini education, bukan Wikipedia ya. Bukan Wikipedia, bukan. Oh sorry ya. Ini kekristenan sendiri tuh. Ada Bible tuh. Ini gambarnya siapa? Emang ada Nabi Muhammad gambarnya gini? Emang ada orang Islam gambarnya gini? Bang Ardi izin Bang Ardi. Ya gimana? Bu Sopiatul mau naik. Wih, boleh kali. Yakin saya turun kalau Sopiatul yang naik. Yakin itu Sopiatul asli? Ya langsung nggak ada orang. Tadi biasa nongkrong nonton di sini. Ya udah kalau asli naikin. Sini, saya mau makan dia. Saya lapar ini. Oke, saya lanjut kebenaran. Di sini Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Kabar baik. Ya. Dimulai tahun berapa ini? 9 sebelum Masehi. Beberapa tahun sebelum. Jauh dong. Beberapa tahun sebelum Kelahiran Yesus. Waduh. Waduh, berarti Agustus inilah yang duluan disebut kabar baik atau evangelion. Betul? Ya, oke. Jadi saya Ya bisa memang berbicara sebentar. Ya memang oke, masa nggak oke? Saya punya datanya. Saya berbicara, Tapi belum selesai tadi, belum selesai. Tenang dulu. Kita baca di sini. Saya terangkan dulu, sabar. Di sini di kamus Al-Ma'ani, sabar dulu, saya belum selesai. Loh, saya masih menjelaskan Injil. Kali Ardian saya jelasin Quran supaya sampai poinnya, supaya teman-teman paham Injil itu dari bahasa mana, kan begitu kan? Ya dengerin dulu ya, sabar ya. Injil itu dari bahasa An-Najlu. Mari kita baca Al-Injil, Kitabullah Ta'ala munazzala 'alan Nabi Isa alaihi salam. Kitab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Di sini tertulis wahya kalimah wa Yunaniyah. Di sini tertulis dari bahasa Yunani yang berarti al-basyarah. Al-basyarah apa ya ini ya? Kabar baik intinya. Al-Bisarah, kabar baik. Tetapi di bawahnya belum selesai. Mari kita baca. Alkitab al-munazzala ala Isa bin Maryam alaihimassalam ya ini ya, More. Alaihimussalam wa huwa min an-najlu. Ini dari an-najlu. Apa arti an-najlu? Oke. Kemudian wahwal asli, inilah yang asli. Tuh. Wahwal aslu itu suatu al aslu ya, wahwal al aslu. Ini adalah yang asli, bener nggak, More? Hukum sebenarnya bukan. Asal itu hukum. Iya. Oke, silakan More. Lanjut, Mas Ardi. Udah selesai. Tadi udah saya bongkar bahwasanya di sini manuskrip Priene tadi. Ya. Oke. Jadi kitabmu bukan Injil ya. Sepakat dulu, kitabmu bukan Injil. Ini kesimpulan, kitabmu bukan Injil. Sepakat? Anda buktikan dulu bahwa Injil itu bukan bahasa Indonesia, bro. Injil ada nggak dalam KBBI? Jangkrik udah. Selama ada Injil di dalam KBBI, Anda nggak bisa mengklaim semua, bro. Aduh jangkrik, udahlah males kali kalau nggak ngerti nih. Ya udah aku males lah. Udah dijelasin pakai data loh. Al-Quran juga gimana itu Bang Ardiansa, hanya sebagian berita para rasul. Quran Kamu kan bisa nyatanya. Coba sekarang gantian kita tanya, berani nggak?
Kamu kan dari dulu tanya Enggak. IWG. Boleh nggak kamu tanya? Iya, Kamu saya tanya sekarang. Itu kan cuman sebagian. Enggak, berani Jadi nggak banyak kamu dusta saya itu tanya kan- sekarang? Berani nggak? Kamu saya tanya Kalian dulu baru kamu tanya. Berani nggak? Menyelidiki Quran. Kamu saya tanya Apa kalian dulu. kan menyelidiki Quran kalian? Kamu saya tanya dulu. Kemudian dusta kamu itu. bertanya. Berani nggak? Apakah Udah mau bentar dulu kesurupan. dong. Kesurupan ya. Kita berbicara Quran. Dari kemarin tanya mulu, setelah tanya turun, giliran ditanya nggak mau. Nah makanya sebelum pernah turun Bang. nggak Saya bisa, nggak nggak bisa. Dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah itu Mana? Itu Al-Quran kan hanya perkataan Allahnya di mana? Kafir-kafirkan. Maidah 17 dan 18. Itu perkataan. Jangan, Allah bukan Al-Maidah. Perkataan Allah bukan Al-18. Kafirlah itu Allah bukan. Bisa ditanya dulu apa enggak? Bisa enggak Iya, ditanya dulu? Bisa enggak ditanya dulu? Setelah itu baru Anda tanya. Silakan. Boleh. Lanjut, Bang. Pengertian saya. Pengertian saya. Dia udah bersedia ditanya dulu, Bang. Aki kiri semua tuh. Aki. Islam Halo, sempurna. tes. Iya, dia udah Pertanyaan bersedia saya ya. ditanya, Bang. Pertanyaan saya simpel, satu aja. Tolong jawab pertanyaan saya. Jangan bilang nggak tahu, harus tahu. Oke? Pertanyaan saya, kenapa di Sinaiticus? Kenapa ya? Kenapa pertanyaan saya? Di Sinaiticus tertulis Archeto Evangelio Isu Christo, nggak ada Huioteu. Tapi kenapa di Vatikanus Archeto Evangelio Isu Christo Huioteu? Kenapa? Jawab. Waduh, itu pertanyaannya bahasa Indonesia aja bisa enggak? Itu kan perbedaan. Ya kalau mau nanya Al-Quran tadi pakai bahasa Arab Enggak. kan? Iya. Tapi inti Quran itu kita mau belajar. Jawab. Quran. Pertanyaan saya, kenapa di Sinaiticus Jawab tertulis Archeto Evangelio Isu Christo, tapi kenapa di Vatikanus tertulis Archeto Evangelio Isu Christo Huioteu? Kenapa? Ardiansyah, Anda membahas manuskrip. Artinya Diam dulu. Bahasa Satu-satu jawab. Huioteu, nggak tahu masa Huioteu. Jawab. Jawab perbedaan kuculuk. itu ya karena ya kamu pakai bahasa yang seperti itu saya nggak ngerti. Deritamu berarti nggak ngerti. Inti dari Islam itu kamu Di tahu Sinaiticus cuma sampai Kristus. Iya, inti Di dari Islam Vatikanus itu kabar sampai gembira. ditambahkan lagi Bahwa dia siapa? juga Tuhan. Kenapa? Jawab pertanyaan saya, bro. Kenapa itu tadi? Udah pakai bahasa Indonesia itu. Iya, kenapa di Sinaiticus? Oke lah, kita pakai bahasa Indonesia. Kenapa di Sinaiticus hanya sampai Yesus Kristus, sedangkan di Vatikanus sampai anak Tuhan? Kenapa? Ya karena itu diterjemahkan lebih Loh, sesuai dengan dari mana inilah terjemahannya? anak yang kukasih kepadanya. Iya, dari mana itu Ya, terjemahannya? inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Enggak di mana diterjemahkan, dari bahasa apa? Kan yang tertua Ya, mungkin itu Sinaiticus. tambahan. Oh, tambahan. Suci. Berarti sepakat ya, kita mau ditambah-tambahin, sepakat? Ya sekarang Quran ya kita bicara. Sepakat dulu, jangan Al-Maidah kemana-mana. 17 dan 18. Sepakat udah, dulu. ditambahi ya. Perkataan Allah. Udah ya. Ya.
Tambahin. Sepakat Quran dulu. itu hanya sebagian berita para rasul. Sepakat dulu Perkataan kita. Allahnya yang mana? Kalau ditambah itu berarti bukan kitab suci. Udahlah yang lain aja, males Kitab saya. suci. Kalau enggak mana. Ah, Udah yang lain Muhammad silakan, kitab males suci. saya. Kalau udah ditambahin nggak? Muhammad itu suruh percaya Sepakat kitab dulu, sebelumnya. sepakat dulu, Bukan suruh sepakat. percaya Al-Quran. Sepakat dulu. Quran itu hanya Bisa sebagian sepakat. berita para rasul. Ah, nggak jelas. Sebagiannya dusta. Muhammad itu di situ bersedih. Lebih bagus sih apa kebenaran? Kebenaran mau sepakat ya, ini nggak mau. Coba sepakat dulu. Ya sepakat. Nah, udah sepakat dia bang. Sepakat bahwa tambahkan. sepakat Sepakat. apa? Ini sepakat apa dulu Dan ini? mungkin ada penambahan. Itu bukan kitab suci bang. Enggak sepakat. Nggak Berarti boleh sepakat ditambahin. kan Dia Bible mungkin bukan ada kitab suci. Penemuan Enggak dulu, tunggu dulu. penemuan lain. Tunggu dulu, berarti sepakat kan Bible bukan kitab suci? Wah, Cabut. terjun dia. Kemana dia? Larilah. Jangan-jangan di sini moderatornya ada yang Kristen. Malu orang Kristen. Udah turun aja lah kau gitu, jangan-jangan. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Payah kali. Ya. Ah. Begini ya teman-teman, kalau bicara manuskrip sebenarnya kita nggak bisa bicara manuskrip. Kenapa? Karena manuskrip Al-Quran sendiri nggak lengkap gitu loh. Jadi ketika Anda bicara mengenai manuskrip, tolong, jangan kita kesandarkan dari itu. Waduh. Waduh, salah orang, salah koma. Kau ke situ tuh salah. Enggak, dibuktikan saja lewat pembuktian. Itu lengkap sama Bang Ardiansa, lengkap loh datanya. Oke. Enggak Saya lengkapnya, melihat enggak lengkapnya di mana? Ketika Ardiansa berbicara manuskrip dengan Ya. siapa? Kristologi ya, Kristologi. Dia menjelaskan manuskrip Alkitab. Padahal perjanjian di situ mereka menjelaskan manuskrip Ya udah, giliran kau bertanya kan ke kita. Ya udah kita. Ya giliran kamu sekarang akan mengkritik manuskripnya. Ini Ya. Ini giliran kamu tanya ke kita kan. Iya, aku jawab. Dari manuskrip Al-Quran sendiri, betul nggak? Ini aku jawab. Ini aku jawab, boleh nggak ini? Silakan, Boleh Bang. nggak aku jawab? Tafadhal. Boleh nggak aku jawab nih? Kebenaran? Boleh nggak? Diem. Silakan. Oh ya udah. Nih aku jawab. Jangkrik bahas manuskrip di room Muslim loh. Aduh, pelanggaran nih. Bang Jibril di bawah panas tuh. Wait. Wah, Bang Jibril naik aja bang, nggak apa-apa, ntar gantiin aku bang. Gantiin aku Bang Jibril, nggak apa-apa bang. Setelah aku jawab ini ya. Oke ya. Akan jelaskan manuskrip Anda ya. Jangan Saya manuskrip bukan orang. hanya menjelaskan, tapi akan menunjukkan. Saya bukan hanya menjelaskan, dengerin ya. Saya bukan hanya menjelaskan manuskrip Islam, Al-Quran, tapi saya akan menjelaskan plus menunjukkan dan membaca manuskrip saya. Oke? Ayo. Jangkrik bahasnya manuskrip loh. Gak salah nih. The Quran of the Utsman at the Top Kapi Museum Istanbul Turki, abad pertama Hijriah. Oke ya, Hijriah. Mari kita cek di sini. Di sini tertulis huruf E ya. Huruf E ini apa keterangannya? Folio 253B showing and menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan awal dari surat Al-Ankabut. Ingat ya. Bentuknya ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ya. Alif lam mim ya ini ya. Betul nggak? Mari kita buka di Quran Kemenak sekarang. Apakah berubah atau enggak kan gitu kan? Al-Ankabut itu surat ke-29 kalau nggak salah ya. 9, oke. Ini ya, surat Al-Ankabut surat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim gitu kan? Alif lam mim kan? Ahasiban nasu
Mari kita cek. Ahasiban nasu. Mari kita cek di manuskrip terlengkapnya. Saya punya manuskripnya. Sama nggak ini teman-teman? Itu namanya manuskrip apa, bro? Biar saya cari. Manuskrip apa namanya tuh? Nih. Kamu mau tahu? Nih. Aku kasih tahu. Al-Masohif Asy-Syarif. Apa ini? Moreh, bacanya apa nih? Aku nggak bisa yang ini, Moreh. Moreh betul. Al-Mansub. Ah? Al-Mansub. Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Betul ya? Right? Ya, Al-Mansub. Oke lah, betul. Nih, ini manuskripnya. Kamu kan mau tahu, mau nyari, silakan nyari, ini bahasa Arab ini. Al-Mansun. Oh ya, thank you teman-teman. Mohon maaf saya bukan lulusan pondokan ya. Tapi sedikit-sedikit saya bisa lah. Al-Masohif Asy-Syarif Al-Mansun ila Utsman bin Affan. Coba saya tanya teman-teman di bawah, saya bohong nggak teman-teman? Saya bohong nggak ini? Ini bacanya itu. Bohong nggak saya? Coba. Nggak bohong kan? Understand what we're talking about. Betul ya. Oke. Sekarang di sini surat Al-Ankabut adalah surat ke-29 Al-Ankabut. Ini gambar ini dengan yang saya tunjukkan di website ini sama nggak? Nah tuh, sama nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Sama nggak? Sama nggak? Sama kan? Nah, kamu mau tahu seberapa banyak manuskripnya? Mari kita cek dari atas. Tuh, aku terus ya ini ya. Tuh. Mampus. Halaman itu banyak banget. 822 halaman. Tahun berapa itu ditemukannya? 822 halaman. Ini pada abad pertama dan abad kedua Hijriah. Ini tadi Bang. Tuh, abad pertama dan abad kedua Hijriah. Tuh kan? Oke? Ya. Quran Utsman at the top copy. Nih, tuh. Saya lanjutkan, masih banyak nih. Tuh. Jangan bahas manuskrip di sini. Salah Komal. Harusnya kau bahas ini di Komal Oten yang nggak tahu apa-apa, yang taunya cuman manuskrip Quran cuma 2 lembar. Itu doang kan. Dasar. Karena Anda sekarang sering nipu. Atau tadi harusnya kasih tahu mana yang nggak lengkap. Ini nipu rupanya saya. Emang nipu ini? Hah? Tuh masih tuh. Oke, begini saja. Saya kumpulkan datanya, nanti saya temui lagi Anda. Oke. Nah, sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik. Oke. Ini kan saya bisa menunjukkan Quran abad pertama Hijriah, artinya pada 100 tahun Rasul masih sejaman dengan Rasul, 100 tahun sejaman dengan Rasul. Saya minta dong yang 100 tahun manuskrip dari Bible yang sejaman dengan Yesus. Jawab. Penulisan Alkitab sendiri kan setelah kematian. Ya, sempat Saya minta sesuatu 2 menit sebelum kiamat nggak nemu itu permintaan. Ya, Alkitab sendiri ditulis, Perjanjian Baru ditulis kan setelah kematian Yesus. Anda minta sejaman dengan Yesus. Anda ini kopla apa pertanyaan Anda? Artinya tidak pernah diverifikasi Yesus. Markus itu ditulis pada tahun Markus itu siapa coba? Rasulullah. Coba tunjukkan Al-Quran yang sama dengan Nabi Muhammad sendiri. Loh, gimana? Itu Al-Quran itu paling tidak Al-Quran itu dengerin. Itu paling abad ke-7 juga. Loh, lah ini abad ke-7 nih. Yang memvalidasi, kalau Anda bertanya tentang validasi, Rasulullah Muhammad memvalidasi Al-Quran. Ya Rasulullah yang memvalidasi.
Memverifikasi. Iya, Zaid bin kapan Sabit yang nulis. divalidasi? Gimana? Kapan itu divalidasi? Pada saat Rasulullah masih hidup dan sebelum wafat. Tunjukkan datanya, tunjukkan Oke. datanya. Oh, banyak tanya lu orang ini lu. Nanti kalau ditanya. Oke, sekarang nanti gantian ya. Gantian jawab ya. Oke. Siapkan jawaban lu untuk pertanyaan yang sama. Aduh, jangkrik tanya terus lu nih orang lu. Ya jawab lu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, Nabi Muhammad mendiktikan Al-Quran. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad. Ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Ingat ya, ini pada saat masih hidup. Ya, sewaktu ayat-ayat al-jihad turun, Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Sabit untuk membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktekannya. Kemudian saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi diverifikasi langsung pada saat Nabi Muhammad hidup. Sekarang gantian saya tanya. Kapan? Tunggu dulu. Udah. Ya. Giliran kau yang ditanya. Udah, gantian dong. Nabi Anda bisa membaca atau tidak? Justru karena nggak bisa membaca, karena mendiktekan. Jadi kalau Zaid mendiktekan yang salah, bagaimana dia verifikasinya? Gimana kalau mendiktekan yang salah, wong Nabi Muhammad hafal? Ayo. Jadi kalau dia hafal, tapi kalau dituliskannya salah, macam mana? Kalau Zaid menuliskan yang salah, dibacakan ulang nih. Kalau Zaid ternyata menulis salah, kalau Zaid dengerin, kalau Zaid ternyata menulis salah di depan Nabi Muhammad pasti akan tahu karena Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Tuh. Jas, mantap. Nah, sekarang saya tanya balik. Tahun berapa atau kapan Yesus memverifikasi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jawab. Nggak pernah lah. Mampus lo. Pertanyaannya lo. Kau salah, kau debat manuskrip dengan saya itu salah. Salah kau debat manuskrip. Jawab. Jawab, jangan nangis. Woi. Iya, oke. Jawab. Sebentar ya, saya ambilkan datanya. Ambil datanya. Buka open cam, bagus. Ada datanya, Bang. Datanya ada di mana? Di dapur atau di mana? Dia punya data, Bang. Kacau kita. Wah. Bentar ya. Ya, Ya, lama juga ini, nggak Bang, apa-apa, lama. tenang aja. Yang penting ada. Yakin lama. Sapa dulu nih, Big Brother nih. Halo Big Brother, how are you? Assalamualaikum, Big Brother. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, ask him Waalaikumsalam. to jawab in Bahasa Indonesia and don't be kabur, don't go away, please. Don't be kabur and don't go away. That's right, brother. Ingat tuh. Oke, Big Brother, Jangan I'm kabur. sorry ya. I'm sorry if apa ya? Aku membaca tadi ada kesalahan. Gimana sih? Bahasa Inggrisnya? Maybe something mistake in the recitation. Nah, gitulah. Ardiansa says sorry if I'm wrong in reading the Arabic. The Arabic text. It's fine. Don't worry, inshallah. We help each other, bismillah. Okay. Masya Allah. Karena beliau ini orang Arab ini, Big Brother aslinya. Afghanistan, iya. Ya. Beliau orang Arab, beliau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Makanya kalau aku tadi baca Arab Hanya. Jadi yang memverifikasi Al-Quran adalah Nabi sendiri ya? Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Langsung. Bahkan bacaan Nabi Muhammad nih ya, kan Nabi Muhammad kan menghafal nih. Bacaan Nabi Muhammad itu setiap tahunnya ditashih oleh malaikat Jibril. Tetapi khusus pada tahun wafatnya Nabi Muhammad itu mentashihnya itu 2 kali malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. So, Big Brother, so Prophet Muhammad was verified all the Quran that
he dictate to his students, his disciples, to read it, and he verified by himself. Yeah, he has, yeah. And the other thing is this, apart from these manuscripts, it was also memorized by so many Sahabas, so we have this for memorization. We actually don't need any text either. Mantap. So now the question is, the question now is, how and when was Jesus Kebenaran santai aja. verified the book of Matthew, Luke, until the Revelation? When Jesus verified it? That's a big question. He needs to answer it now, yeah? Yes. What's his name? Kebenaran, please. Kebenaran, the truth. Yeah, Digedein terus dia, digedein dulu, mana datanya? Ya, gedein aja kebenaran dulu. Kebenaran Ya, digedein, tunjukkan data. Oke. Biar saya tunjukkan datanya. Pasti ngaco datanya. Percaya sama gue. Coba. Enggak, siapa tahu dia nggak ngerti pertanyaan, Pardian. Saya coba diulang pertanyaannya. Iya. Di mana Yesus memverifikasi tulisan-tulisan dari para rasulnya, ya kan? Kapan Yesus memverifikasi? Ya, bagaimana caranya, gitulah kira-kira ya. Mana datanya? Mana? Sebentar, bro. Iya. Lama juga nggak apa-apa, tenang aja. Gimana mau diverifikasi? Yesus sudah nggak ada di bumi. Baru Bible disusun, gimana ceritanya? Apa tuh? Apa itu? Coba apa itu? Lah, Yohanes. Loh, pertanyaan saya kapan itu diverifikasi kok malah bawa Yohanes sih? Aduh, ya Allah. Oke, mari kita kuliti. Ya udah nggak apa-apa. Kita ikutin. Mari kita kuliti. Lanjut. Yohanes berapa? Yohanes 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang akan semua Gak nyambung pertanyaan saya. Lucu-lucu, biar ada kelucu-lucuan dikit nggak apa-apa. Untuk memverifikasi semua yang dikatakan Yesus sebelumnya. Kalau Anda nggak mau terima ya silakan. Kalau Anda Mana? terima kasih. Mana memverifikasi mana? Nih. Mana memverifikasi? Mana Yesus? Mana Yesus? Mana? Itu Yohanes berapa? 6. Oke, pertanyaan saya, Yohanes ayat 26 itu kan yang nulis Yohanes, betul? Kan yang nulis Yohanes, betul? Ya, penulisnya ya. Oke. Betul. Yohanes tahun berapa ditulis kitab Yohanes? Tahun berapa? 110-an. Abad pertama dong. Iya, tahun berapa? Kira-kira lah, itu udah 20 tahun yang lalu, bro. Jadi, tahun berapa? Tahun berapa? Kita nggak bisa. Saya kasih tahu kalau nggak tahu. Tahun 100 Masehi. 90 sampai dengan 100 Masehi. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke surga tahun berapa? 33. Lah gimana caranya orang yang sudah naik ke surga terus verifikasi yang ada di bumi? Gimana caranya? Lewat Roh Kudus. Anda baca kan enggak? Bahwa dia menurunkan Roh Kudus. Itu lewat Roh Kudus. Kacau. Ya, tahun berapa? Oke, tahun berapa itu? Tahun berapa diverifikasi? Tahun berapa? Ya, mampus. Ya, ketika itu sebenarnya hari ke-50 setelah kenaikan Yesus ke surga kan ada hari Pentakosta tuh. Di situ kan sudah turun yang benar. Yang benar. Berarti saya turun di bawah gantian Bang Jibril mau naik. Kalau udah ngomong roh udah mentok. Bang Handi sini aja, Bang Handi. Bang Jibril mau naik itu. Bang Jibril mau naik. Aku yang turun nggak apa-apa, aku yang bergantian aku yang di bawah dulu. Janganlah.